In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kamu bela agama Allah, kamu bakalan dibela oleh Allah. Nggak bakal susah hidup Pak kalau kita bela agama Allah. Jangan. Kalau yang namanya laki Bu pagi-pagi duduk, dia minum kopi, dia ngerokok. Itu pikirannya udah ke Klender. Udah ke Bandung, betul lah. Jauh man. Udah ke Kerawang, betul lah. Udah ke Cikarang, kemana baik sesuai dengan jobnya masing-masing, betul lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin الشيطان الرجيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وقال أيضا في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال أيضا في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عظم مولدي كنت شفيعا له يوم القيامة ومن أنفق درهما لمولدي فكأنما أنفق ذهبا من جبل في سبيل الله. وقال أيضا من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. وقال أيضا أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وبي فخر آدم ومن دونه تحت لواء حمدي وأنا أول من تنشق الأرض ولا فخر. الحديث أو كما قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Selesai sudah. Selesai. Ayatnya sudah, hadisnya sudah dibaca. Selesai. Makan berdoa. Paham maksudnya Pak? Apa paham?
Kita kan peringatan maulid, ayatnya tentang maulid sudah, hadisnya sudah saya baca, ayatnya 3 ayat 3 surah ya kan, hadisnya 3 hadis, selesai udah. Kalau ngerti, kalau apa ngerti, cuman kagak ngerti, betul betul ya. Nah disinilah wajibnya kita ngaji itu begitu. Jangan waktu maulid doang banyak giliran ngaji lain dah, hiasan masih nyinggung gitu. Alhamdulillah. Yang saya muliakan Ketua DKM Mushola Al-Ikhlas Al-Mukarram Bapak Ustadz Bakri Sholihin, yang saya muliakan Al-Mukarram Bapak Haji Muhyiddin, Al-Mukarram Bapak Ustadz Abdul Mukti, Al-Mukarram Bapak Ustadz Harun, Al-Mukarram Bapak Ustadz Muhammad Jainuri, segenap para asatiz lainnya, para masyayikh, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para tamu undangan, jamaah peringatan maulid baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diadakan di Mushola Al-Ikhlas. Teman saya, sahabat saya Bapak Sadiah dan Ibu serta keluarga besarnya, hadirin wal hadirat, para ibu bapak semua yang saya muliakan, semoga kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita bisa hadir di Mushola Al-Ikhlas dalam rangka memperingati maulidnya junjungan besar Habibana wa Nabiyana Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya kelak di yaumil mahsyar mendapat syafaatnya, mendapat pertolongannya, di mana tidak ada pertolongan yang terbesar kecuali pertolongan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal. Pada malam hari ini manusia yang paling beruntung ini kita. Siapa Pak? Kita. Mana lagi hujan begini. Betul. Betul. Yang paling beruntung ini kita. Malam ini. Kenapa beruntungnya? Kita lagi berada di taman surganya Allah Subhanahu. Ini taman surga indallah. Di sisi Allah ini taman surga. Orang yang duduk di taman surga insya Allah besok bakalan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup yang kita harapkan, yang sebenarnya hidup bukan di dunia. Di dunia biar kaya banget capek. Benar? Biar kaya banget capek. Emang orang kaya kagak capek apa? Capean yang kaya. Yang miskin mah asal perut kenyang juga udah apa? Betul? Betul? La aisha illa aishal akhir. Tidak ada kehidupan yang sebenarnya kecuali kehidupan nanti di hari akhirat. Di dunia walaupun kaya, capeknya bukan main, kadang kreditannya juga banyak, setorannya banyak, betul nggak? Nggak ada yang nggak capek. Kenapa? Ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia itu tempatnya kita begawe untuk mencari pahala buat di akhir. Tempat begawe Pak, Bu. Tempat apa? Tempat begawe supaya kita dapat pahala untuk menuju kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan akhirat. Makanya kita paling beruntung begini nih.
Ini berarti kita cinta sama Nabi kita, maka kita akan mendapat syafaatnya dan diajak sama Nabi kita, diawet sama Nabi kita, ummati ummati yadkhuluna jannah. Hai umat-umatku semua, ayo kita pada masuk surga. Illa man aba, kecuali yang kagak mau. Sahabat nanya, qalu ya Rasulullah, kata sahabat berkata, wa man ya'ba, emang ada apa orang yang diajak masuk surga kagak mau? Emang ada wahai Rasulullah? Kan goblok banget diajak masuk surga kagak mau. Goblok apa kagak? Emang ada apa yang kagak mau masuk surga? Kata Rasulullah, man ato'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat sama aku, dia masuk surga. Yang kagak taat, dia itu berarti nggak mau masuk surga. Mudah-mudahan kita ini termasuk umatnya yang taat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita beruntung ini Pak. Sekali lagi beruntung orang yang menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Di antara sunnah Rasulullah adalah menghidupkan ilmu, majlis tak saya udah banyak banget Pak, karena saya lagi bangun, kadang-kadang saya lihat ya Pak ya, karena lagi bangun kan butuh duit banyak, apalagi lagi pembersihan. Sebulan habis 200-300 juta, saya bingung nyarinya. Kadang-kadang saya sampai sama teman-teman yang kagak pernah ngaji, yang nyari duit mulu, saya datengin, pengen tahu punya duit apa kagak. Pagi-pagi pulang sore duit mulu, duit dicari, saya samperin, ente saya pinjam dulu duitnya 50 juta aja, utang saya banyak banget Kiai. Utang saya banyak banget Kiai, apalagi saya bantu Kiai, saya juga bingung ini, bingung saya bayarnya dari mana begitu. Itu yang kerjaannya ngaji kagak, sholat kagak, gepuk bayar sama dunia, sama duit kagak ada juga, banyakan dia utangnya. Paham maksudnya Pak? Itulah dunia. Dana yadnu dunia maknanya sesuatu yang dekat, sesuatu yang kelihatan, sesuatu yang kecil. Jangan kita pusingin urusan dunia, yang kita kudu pikirin kehidupan di akhirat yang tidak ada yang bisa nolong lagi besok. Betul? Di dunia mah susah masih ada yang nolong, betul? Betul? Di dunia mah kita kadang-kadang yang kerjaan kita jelek masih juga ada yang belain, betul tidak? Tapi kalau udah di negeri akhirat, kalau kita nggak punya amal yang soleh, kagak ada yang nolongin, nggak ada yang apa? Nggak ada yang nolongin Pak. Ki Hasan Basri besok masuk neraka, Bapak nolongin apa kagak? Nanti di akhirat itu tempat cuma dua, sorga sama udah nggak ada lagi lah. Tempat cuma dua Pak. Ketika hari kiamat kemudian ditimbang amal kita, dihitung hisab namanya, masuk sorga apa masuk neraka, cuma dua tempat. Gampang banget besok kita nyari orang di dunia, di akhirat mah. Kalau nggak ada di sorga berarti, kalau ada di neraka berarti nggak ada di surga. Ki Hasan Basri ceramah sampai benyonyoh. Akhirnya bapak-bapak ngamalin ceramah saya, yang tadi pelit jadi nggak pelit, betul ya? Yang tadi nggak ngaji jadi doyan ngaji. Masuk surga. Pas kata di surga, bapak-bapak ngimpleng saya, ini mana dia Ki Hasan Basri ya? Di surga mananya kagak ada.
bapak-bapak, ibu-ibu boleh tuh ngomong jangan-jangan di neraka, pasti. Karena tempat cuma dua, Pak, betul tidak? Kalau nggak ada surga ya neraka. Bapak masuk surga ngamalin ceramah saya, ternyata saya yang ceramah kagak ngamalin, kagak sholat, kagak ibadah, maka besok saya masuk di neraka. Bapak boleh lihat, Pak Kiai, kok itu digongseng begitu indah kok? Karena saya cuma ngomong doang. Ente pada di surga kan? Iya Pak Kiai. Gara-gara Pak Kiai ngomongnya sampai nyinggung saya mulu. Akhirnya saya doyan ngaji, saya jadi masuk surga Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai ya. Saya nggak bisa nolong, nggak bisa nolong Pak. Wa laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Tidaklah bagi manusia besok hidup di alam barzah, di alam kubur, di alam akhirat kecuali apa yang dia lakukan waktu di dunianya, pada ibadah, pada sholat, pada ngaji, maka besok enak di alam akhir. Nggak ada yang bisa nolong lagi udah. Makanya besok yang enak itu yang banyak pahalanya. Makanya jadikan kerjaan kita supaya mendapat pahala, jadikan duit kita supaya menjadi pahala. Bagaimana duit supaya menjadi pahala? Karena orang mati maka kagak bawa duit. Bener Pak? Bener Pak? Biar dia kaya banget kagak bawa duit. Yang dibawa amalnya. Jadikan duit menjadi pahala. Bagaimana supaya duit di kantong kita jadi pahala? Infakkan di jalan, sodakohkan di jalan. Ada pembangunan musola, kita jadikan duit kita jadi pahala buat kita. Ada orang mewakafin tanah, jadi pahala buat kita. Semeter 3 juta, kasih 2 meter 6. Enak nggak? Jadikan pahala tuh duit. Jangan buat gegames mulu. Jadi tai tuh duit. Benar? Benar? Badan gemuk besok bakal jadi dimakan sama cacing tanah. Orang yang badannya gemuk kata cacing ini nih makanan gua. Yang kagak ngaji kagak, yang gemuk yang sembahyang kagak ngaji, pelitnya nutug. Nanti nutug Pak, pelit banget, nutug namanya. Tuh ada yang paham malah. Nutug, kebangetan pelit dan nutug. Gemuk gede, begaras mulu, mati. Masuk kuburan, cacing tanah, kata cacing tanah, wah ini mantap, kata dia begitu. Gurih. Makanan gua ini. Makanya orang yang bagus rajulun nahif. Ahabbur rajul ilallah rajulun nahif. Orang yang dicintai sama Allah, laki-laki yang dicintai oleh Allah yang badannya kurus, bukan yang gemuk. Apa gemuk Pak? Apa gemuk? Badannya kurus yang dicintai sama Allah, berarti makannya dikurangin, bangun malamnya hebat, begitu Pak. Ini mah kurus susah sembahyang kagak, apa kagak aja Pak. Betul Pak. Jadi kalau kita ngeliat orang kurus, oh berarti makannya dikurangin, bangun malamnya kuat, bangun malamnya kuat. Kenapa? Perutnya orang kalau perutnya kosong susah sama tidur. Bener nggak? Orang kalau perutnya kenyang gampang banget sama pulas. Maksudnya apa? Disuruh kurangin makan supaya bangun malam. Kurus badannya dia, kurus karena ibadah, bukan karena kurus susah miskin, bukan. Betul Pak? Makanya yang kurus jangan merasa
dikatain alham yang gemuk banget loh alham buat bekal ibadah pada Allah Subhanahu. Kembali kepada masalah, jadikan uang kita menjadi pahala, karena kekayaan kita, duit kita, harta kita tidak ada manfaatnya di hadapan Allah kecuali kita infakkan di jalan gitu Pak. Seperti musola nih, musola udah bagus cuman tanahnya kurang, betul? Betul, sempit ini jalan, betul tidak? Saya dengar mau ngelebarin ke sono katanya 300-400 meter, berapa duit semeternya? Kita tanya tuh sama DKM, betul nggak? Saya 2 meter, saya 3 meter, itu Pak. Orang yang wakafin tanah besok masuk surga nggak pakai ditanya lagi, udah nyelonong nyelonong. Nah itu kuaran dah tuh duit kita supaya nyelonong di surga. Cuma kan kadang-kadang nih kita, mohon maaf Pak, kadang-kadang rajin-rajinnya jidatnya sampai coklat hijau hitam, cuman pelitnya hijau. Sholat jamaahnya rajin, palanya udah coklat hijau hitam, udah kapalan. Kemudian ada kotak amang lewat, ngasihnya goceng. Ngegoceng dapat kerupuk 5, bakso dia nggak cukup, betul? Betul ya Pak? Sholat diimamin, udah diimamin, didoain, dibacain wiridannya, dibacain Fatihah orang tua, udah kencing ongko, wudhu ongko, goceng. Itu punya otak apa kagak? Tuh saya kalau ceramah begitu saya makan. Aqimus shalah wa atuz zakat. Kalau kita doyan sholat, maka tunaikan zakat. Kalau belum ada nisabnya, belum nisab, tunaikan sodako. Orang yang sholatnya rajin banget, jamaahnya rajin banget, kemusolanya kenceng banget, jamaah sholatnya 5 waktu rajin banget, tapi pelit, neraka, bukan surga yang didapat. Dengerin gua ngomong nih. Benar Pak? Benar. Ada perintah Allah, kalau kita sholat doang rajin, pelit, nggak diterima sholatnya. Kagak. Jangankan Allah yang nyiptain kita, yang ngasih rezeki sama kita aja kalau punya teman pelit, mepet baik kita mepet mana? Kalau pelit mah kita ngajakin makan bakso, dia datang, lu ngapa ngajak dia sih? Gua mah neraktir lu ngapa dia ngikut? Dia mah pelit banget, gua mah makan sama dia. Pelit, betul deh. Gua mah ngajak lu ngapa dia ngikut? Andainya dia ngikut baik, kalau kita sih ikut. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Biasanya mah kemana aja ceramah, yang penting paham, betul nggak? Aqimus sholah wa atuz zakat. Duit buat apa sih duit? Buat kita hidup ya. Kalau nggak punya duit puyeng ya. Puyeng nggak Bu? Apalagi ibu, lakinya lagi begini kerjaan kagak, makannya banyak, ngopi ngerokok. Ibu ngeliat laku besar. Ibu-ibu yang nggak ngaji, kadang-kadang banyakan yang ngaji yang begitu. Kemana kayak baru-baru untuk ngejedok baik, mana duit langka begini, artinya kemana malu begitu? Bulog. Sabar ngapa? Sabar mulu, makan sabar gua. Suami kadang-kadang jadi musuh sama kita ya Bu ya. Bu, suami kadang-kadang yang kita demen banget, kadang-kadang kita gendeng ngeliatinnya. Gara-gara apa itu? Oh ada duit. Kita sama bini yang kita cinta banget, kadang-kadang kalau dia merengut baik, awang kita nanyanya dia awang. Hidup kopi jadi dewek aja udah, gue ngeliat bini gue mukanya kayak cubuk. Jangan ditanya tuh. Ya awang, udah bagian gue bisa gue seduh dewek dah daripada berantem. Nggak ada kopinya, gue nyari ke tetangga sebelah ada warung, udah ngopi, udah ngerokok, udah
yang begini bini orang ngerti pisan. Gue kira kali cakep ngerti genengan yang cakep genengan sampai makan hati gua, mampus gua kalau gini. Nauzubillah men. Nauzubillah men. Jadi akhirul sholawat zakat, orang sholat udah rajin kalau pelit dia diterima sholatnya, nggak bayar zakat nggak diterima. Jadi harus dikerjakan sholat dan bayar zakat. Zakat itu pakai haul, haul itu setahun ya. Zakat itu pakai nisab, nisab itu kadar yang wajib dizakatkan. Kalau kita punya duit 10 jutaan itu wajib bayar zakatnya. Dagang punya duit 10 jutaan modalnya wajib bayar zakat setiap tahun. Cuma jangan setahun doang. Tiap harinya kita wajib sodako, sunnah kita sodako supaya tercegah daripada segala penyakit, supaya anak-anak kita gentolo-gentolo. Nanti gentolo-gentolo, lincah-lincah, sama celaka jauh, yang sama kejedot jauh, sama ketabrak mobil jauh, main di mana aja juga aman karena kita rajin sodah. Makanya anak banyakin sodah, anak banyakin sodako kayak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mah disuruh sembelih anaknya, dipotong sama Nabi Ibrahim. Kalau model kita begitu, ini bukan Tuhan kali ini, siapa tahu ini orang gila ini, segala anak suruh sembelih, betul nggak? Tapi Nabi Ibrahim yakin ini perintah Allah, walaupun aku sembelih belum tentu ini ada hikmah di balik itu. Tuh Pak, anak tuh banyakin sodako, ngaji sama ustad nih, sebulan sekali sodako sama ustad. Ustad nih sodako anak saya dari 500.000 ustad. Wah, ya udah usah ngiplik, baik kan ngiplik. Nah kalau dia punya murid 50 aja kali goceng berapa udah Pak? Pak, tiap bulan kita ngasih ustaz 500.000. Kalau dia punya murid 50 aja udah berapa duit? 2. Lah ngajarnya khusyuk banget Pak. Ustaz kan mentakan ngajar bocah kagak khusyuk. Mana anaknya badar, tuh bocahnya nakal banget, tenan patah mulu dikejar sama dia, bercanda mulu. Akhirnya Ustaz puyeng, palanya nggak punya duit, tuh anak saya bikin doding juga. Itu betul nggak? Betul ya? Saya mah kalau bocah ngaji sama saya, emaknya bapaknya enggak suka ngasih duit sama saya. Sini lu ngaji sama gua aja. Yang lain bagian sama siapa kek? Dijarin mau kagak gue temenan. Sebab lu mah tuh malu ngasih gua duit, gua takut nanti lu kagak bisa ngaji di sini, gua disalahin, betul nggak? Bener lah. Nah, lu ngaji sama gua aja, kudu dapat lu. Ntar gua ditanya sama malu bapak lu, Ustaz, Kiai, kan saya tiap bulan suka ngasih, makanya kok anak saya udah 3 tahun kagak bisa apa-apa, kalau malu saya. Lah mikir lah orang tua, gua bocah suruh ngaji, bayaran kagak. Kagak dapat, Ustaznya disalahin. Pak Ustaz, kok anak saya udah 2 tahun lagi belum kenal huruf acan-acan, udah kata puasa bayaran pakai kagak orang. Udah bagus anak bapak main di musola, tuh udah bagus ada di musola, mendingan udah, betul kan? Ustaznya malaikat. Ustaz malaikat boleh aja Pak, saya bukan malaikat, saya cuma mungkin ikhlas banget Pak, ikhlas. Dibel-belin dari tadi saya mikir ini orang pada datang apa kagak ya? Begitu saya kepulesan lagi. Ikhlas banget saya ceramah, saya kagak mikirin dibayar berapa enggak, dikasih amplop berapa enggak, saya enggak pikirin pisang enggak, ikhlas. Mau jam berapa kayak jam 2 kayak saya ceramah, ikhlas. Pulang nggak diamplopin, ikhlas. Amplopnya kagak, duitnya doang kali dikasih, kagak dikasih, ikhlas. Ikhlas. Cuman ntar saya ditanya sama bini saya, malam amplop ada apa? Betul. Ayah malam yang ceramah itu di masa dia amplopnya mana? Enggak ikhlas. Udah nasi goreng sama kopi sama rokok beliin sama, ikhlas. Makan tuh ikhlas. Pada saya berantem sama bini saya dengan berantem sama panitia saya. Agus ya. Betul apa betul? Ngaji kalau udah dingin begini emang begitu Pak ngajinya. Kalau lempeng bae lempeng ngantuk, betul kan? Betul kan? Lempeng bae mah lempeng yang ngaji begitu, ngantuk udah.
Ngantuk. Kalau ada tawanya dikit-dikit kan kita segar jadinya, betul nggak? Betul nggak? Bukan berarti kita harus ketawa, bukan, betul nggak? Dan tidak boleh banyak ketawa juga hati jadi mati, ya. Dan orang yang ketawa baik gila berarti kan, ya. Betul. Kembali kepada masalah. Hari ini kita memperingati Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi manusia yang paling mulia. Sealam jagat raya ini kagak ada manusia yang paling mulia kecuali Nabi kita Muhammad yang menjadi Nabi kita, yang Nabi mengatakan analaha, aku ini buat umatku, aku ini buat umatku. Jadi Nabi ini buat kita, bukan buat bininya, bukan buat anaknya, bukan buat siapa-siapa, tapi buat kita umatnya. Bahkan Nabi pertaruhkan ketika Nabi mau dicabut nyawanya, ketika ditanya, wahai Jibril, sekarang udah saatnya aku ini dicabut. Jibril, iya, bagaimana aku? Muhammad, kamu sudah disiapkan surga, pintu surga sudah terbuka, tidak ada manusia yang masuk surga duluan kecuali engkau Muhammad. Kata Nabi Muhammad, itu kan aku, wa kaifa ummati, bagaimana umatku. Nabi udah dikasih senang banget sama Allah, yang dia tanya itu mah saya, buat saya, umat saya bagaimana. Tuh. Kalau model kita mau mati digituin Pak, mau meninggal dunia gituin, udah cabut begitu Pak ya kita Pak. Kalau Nabi mah yang ditanya siapa? Umatnya. Ya Rasulullah, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, fa inna Allah qad qala, sesungguhnya Allah sudah berfirman, inni haramtul jannata ala sairil umam qabla an tadkhula ummatu. Kata Allah Muhammad, ini yang ngomong malaikat Jibril ketika ditanya sama Rasulullah. Kata Allah Muhammad, sesungguhnya surga aku telah haramkan buat umat-umat yang lain masuk kecuali umatmu masuk surga duluan. Pas Nabi mendengar umatnya masuk surga duluan, baru Nabi mau dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu. Jadi pertaruhannya siapa Pak? Kita nih umatnya, yang kadang-kadang bader banget, betul. Kadang-kadang kita masih bader banget, masih banyak maksiat, tapi kita ini paling disayang sama Nabi kita Muhammad SAW. Makanya kita memperingati Rasulullah ini supaya kita selalu diaku oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaulaka lamma khalaqatul aflak. Kata Allah dalam hadis qudsinya, kalau bukan karena engkau Muhammad, aku tidak akan ciptakan alam jagat raya ini. Jadi kalau bukan karena Nabi Muhammad, dunia nggak ada, langit bumi nggak ada, apa aja nggak ada, kosong ini semuanya. Kalau tidak kena Nabi Muhammad SAW. Paham maksudnya Pak? Paham maksudnya Pak? Jadi alam jagat raya nggak ada ini, nggak diciptakan sama Allah, karena nggak ada yang bisa mengemban, nggak ada yang bisa memimpin langit dan bumi kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya Nabi disebutnya apa? Muhammadun Sayyidul Kaunaini Wathaqalain wal fariqaini min urdin wa min ajami, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madah ya wasi'al karam. Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madah ya wasi'al karam. Muhammadun Sayyidul Kaunain. Nabi Muhammad itu pemimpin langit dan bumi, pemimpin manusia dan jin.
Langit dan bumi ini yang mimpin Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memimpin manusia dan jin. Jin pimpinannya tuh Nabi. Jin kan ada jin Islam, ada jin kafir, sama juga manusia Pak. Manusia ada yang Muslim, ada yang kafir, sama. Itu yang mimpin Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mah coba bisa mimpin manusia yang berbentuk, betul? Itu gak kadang-kadang kita kagak bisa mimpinnya, betul nggak? Tapi Nabi mah jin dipimpin sama Nabi. Iblis pentolannya setan aja takut sama Nabi. Iblis itu pentolannya Pak, biangnya setan itu takut sama Nabi. Kalau kita mah setan, jangankan biangnya, setannya berani banget sama kita. Berani nggak Pak? Waktu riwayatin Nabi lagi jalan satu gang, ada ketemu iblis. Jalan begini nih, nggak ada jalan yang lain, nggak ada belengkokan sana belengkokan sini. Nabi di sini, iblis di sono. Wah, ada Rasulullah, ada Muhammad. Takut dia, takut. Mau nyiblak ke jalanan, mau ke jalan yang lain kagak ada jalanan, emang itu doang atuh. Akhirnya ada pohon korma. Pas naik tuh jin, iblis naik ke pohon korma. Nabi tahu. Nabi mah Pak, bi kholpihi ka'ama maruyatan sabatat. Nabi kalau dari belakang lihat sama dengan dari depan. Jadi kalau kita nih lihat ke depan begini, ke depan doang, di belakang kagak tahu Pak kita. Tapi kalau Nabi lihat ke depan sama lihat ke belakang sama lihat ke depan. Makanya Nabi mah tahu. Wah, ada iblis. Takut iblis, naik ke pohon korma iblis. Nabi tahu, Nabi jalan aja. Pas kata udah ngelewatin pohon korma, Nabi dehem. Jatuh itu iblis, tebuk. Saking takutnya sama Rasulullah, tuh iblis ditakutin, ya takut iblis sama Nabi kita Muhammad. Tapi kalau kita iblis berani banget sama kita, betul tidak? Nah dia bakal gaya ini mana hujan begini nih, udah nggak ngaji kata iblis tuh. Karena kayak ustaznya belum tentu datang. Paling ngaji paling berapa orang, tapi paling kongkok di sana. Mendingan di sini aja di rumah. Dingin mana kamu sholat mah? Itu iblis. Yang murni kita ngajakin hati kita yang murni nih, udah ngaji, pahalanya gede. Walaupun Ustaz nggak datangan, kita udah ada di sini. Kan kata Pak Ustaz, hadis Nabi, siapa orang yang melangkah satu langkah saja sebelum dia melangkah aja nih, udah diampunin dosanya. Apalagi udah melangkah ke masjid, ke musola, udah gua ngaji. Kata iblis, jangan, ngapain ngaji? Ya. Tuh hadirin sekalian, kita kan ada dua ya Pak. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam hati kita ini ada sifat fujur, ada sifat yang membangkang, ada sifat yang kagak mau dengar nasihat. Ada dalam hati kita sifat takwa yang tunduk sama Allah. Itu hati kita. Makanya kadang-kadang kita diajak kebaikan karena kita lagi sewot, ngaji lagi. Ustaz kerjanya mengaji doang, emang ngapain dia? Ngaji betan situ mah. Gitu, gue mau nyari duit buat anak buah. Tuh setan lagi ngomong itu Pak. Betul. Nah, manusia itu begitu. Di hati manusia ada 3 bagian. Pertama bagian insan, yang kedua bagian setan, yang ketiga bagian hewan. Jadi sepertiga bagian manusia. Maka manusia kalau lagi benar, dia sholatnya rajin, ibadahnya rajin. Kalau dia kagak benar, maksiat dia. Ya, kalau nggak benar lagi, kayak binatang dia. Gabres aja udah. Duit dari mana kek? Rambutan siapa kek? Mangga siapa kek? Seget aja udah. Udah kagak pikirin. Itu namanya kambing, Pak. Kambing kagak doyan sama rambutan. Betul. Itu manusia. Main sama Rasulullah. Rasulullah mah hatinya bersih. Udah bersih dari masih kecilnya, jujur Rasulullah. Disebut Al-Amin, kagak pernah bohong Rasulullah mah. Udah Isra Mi'raj, dicuci lagi hatinya supaya tambah bersih Rasulullah mah.
maka di hatinya sudah ada bagian setan, tidak ada bagian hewan, tidak ada, hanya bagian manusia. Kalau kita bagian hewan masih ada, makanya kadang-kadang kita rakus, betul betul tuh ya Rasulullah. Makanya hati Rasulullah mah tidur matanya, hatinya tidak tidur. Dalam syairnya bagaimana? Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'ishat. Hatinya tidak pernah tidur Rasulullah, padahal matanya udah merem. Matanya udah merem, hatinya merem. Itu Rasul, itu Nabi. Kalau kita bagaimana Pak? Matanya merem. Rasulullah matanya udah merem, hatinya melek. Merem aja matanya, hatinya melek, apalagi matanya melek. Kalau kita mata glodon, hati buta. Benar. Mata glodon, nanti glodon Pak. Betul. Ngotot, tapi hati kita mati. Hati kita mati. Gimana nggak mati? Ada pengajian tetangga pisan kagak datang, nentek anu sholah kagak datang, ongkoh baik. Mati nggak hati kita? Mati namanya. Orang mah ada pengajian, memang kita jarang berteman, ayo datang ke pengajian. Mual dikatain, mestinya usah juga ngomong alhamdulillah, betul tidak? Ini mengaji, kita mengaji, dia mau ongkoh baik, ongkoh celana pendek, pakai kaos kutang, kayak orang kagak injek pisan. Saya menyinggung aja ngajinya udah enak banget. Ya, kadang-kadang saya mau bukan nabi, kadang awas mati duluan, awas. Nah kita ngaji dia mau engkau baik kayak kaos kutang pakai celana kolor gitu, ya enggak, hormatin kek, emang dekat masjid betul nggak? Hormatin kek dekat musola. Kalau emang kagak mau ngaji jangan mandiin gue di depan rumah lu, goblok. Tutup kayak pintu, betul nggak? Emang lu kagak mau ngaji malah. Karena lu yang lihat gua, emang lihat gua jelek, lu doang yang bagus. Bener nggak? Emang mudah mandin, emang ada pengajian, ditanya KTP-nya Islam, lah idet lah. Lu pentogin. Kadang-kadang saya mau mulu, kita bukan nabi, betul tidak? Nah iya. Kan kadang-kadang lu mati duluan, emang yang nyolatin siapa sih gitu? Mudah-mudahan lu mati duluan. Tadi gue diundang ke salat, Allahu Akbar, takbir pertama baca Fatihah, takbir kedua Allahumma gfir lahu warhamhu, kan baca sholawat dulu, takbir ketiga Allahumma gfir lahu warhamhu. Emang kagak ngaji-ngaji, nyakitin mulu, gua ancam lu. Bukan gue baca Allahumma gfir lahu warhamhu, Allahumma la taghfir lahu wa azibhu. Allah, jangan diampuni nih orang dosanya, azab sekalian, sewot bener saya. Betul nggak? Orang susah banget, diajak ngajinya susah banget, ya enggak? Buat tetangga dekat sama masjid musola ngaji aja nggak mau, beratnya bukan main. Itu matanya mata globon, hati buta namanya. Betul Pak? Banyak nggak yang begitu Pak? Banyak. Besok kalau diundang sama dia jangan datang Pak. Bagian dia tahlilan bewekan. Orang mati jadi buka kuburan, bagian di jalan dewek. Orang mah ada simbiosis mutualisme, artinya apa? Kita saling membutuhkan. Pada tetangga musola, gimana pengajian, datang ke musola. Salat 5 waktu, ada imamnya, datang ke musola. Ente belum tentu dapat, betul tidak? Ente belum tentu bisa, betul tidak? Baca tahiyat juga belum tentu benar, baca Fatihah belum tentu benar. Untung aja ngikut imam, jadi diterima salat ente. Goblok banget ente dah. Saya mah nggak tahu tetangga sini pada sembahyang musola apa kagak, nggak tahu saya. Saya kan nggak sebut musola Al-Ikhlas enggak kan? Para tetangga musola, betul tidak? Nah, iya, supaya ingat hidup mah Pak, besok kita sendirian, betul tidak? Betul tidak? Bawa amal kita bagus, kayak Hasan Basri diundang, Bapak disinggung. Kalau kapan lagi
duduk kayak iya juga sih kata kiai, iya juga sih kata kiai, kan sadar dia betul. Betul ya? Ini emang orang kalau belum kepentok belum sadar pak. Udah kepentok baru dah. Tokin dah. Betul dah. Saya mah sebelum kepentok saya bilangin pak, betul lah. Orang kaya jangan sombong, berbagi sama tetangga. Besok kalau lagi susah siapa yang bagi, betul lah. Ini jadi tetangga mentang kaya sombong banget sama kita. Lama-lama miskin jatuh miskin minta pertolongan sama kita, jejak tanggungan sekalian. Injak lah. Alhamdulillah nih. Itu mah nafsu kita pak, betul. Tapi kalau Nabi tidak demikian hadirin sekalian. Ya. Jadi wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad naisat. Nabi itu matanya udah tidur tapi hatinya melek. Beda sama kita. Wala yura israbaulin minhu fi alani. Nabi kalau buang air kecil enggak ada bekasnya, enggak kayak kita bu. Kita mah kalau buang air kecil habis pipis tuh ada bekasnya enggak? Ada baunya enggak? Ada, apalagi makan jengkol bebek. Bau banget. Keringatnya Nabi itu lebih bau daripada minyak misik. Keringat Nabi. Makanya Nabi kalau lewat nih, Nabi habis lewat nih di jalan begini nih, ketahuan ini jalanan bau wangi, ini berarti Rasulullah habis lewat sini. Nggak kayak kita pak. Nah kita habis lewat jalan ini kagak bau apa-apa pak kita. Ya, keringatnya bau minyak misik. Busok kita apa? Air ludahnya, air liurnya Nabi jadi obat. Bahkan kata kiai saya itu ya Masjid Hagia Sophia yang ada di Spanyol itu retak, itu dipoles saja dengan ludah Rasulullah ya, jadi nggak retak lagi sampai sekarang. Itu dengan air liur Nabi kita Muhammad. Kalau air liur kita bau apa pak? Betul. Beda Rasulullah mah. Minhu jawabu falan tahrub wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismil hasani. Nabi Muhammad badannya kagak ada laler yang nemplok. Kita mah digulung laler, apalagi dekat sampah, betul. Nabi mah badannya nggak ditemplokin laler, nggak nemplok karena bau wangi. Dan kendaraan kuda ontak yang ditunggangi nama Nabi kagak pernah jatuh ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda sama kita hadirin sekalian. Makanya kita punya umat, punya Nabi. Kita sebagai umat Nabi, kita punya Nabi yang begitu mulia. Nabi yang tadi katakan Sayyidul Kaunaini wal Jan, penghulu langit dan bumi. Wal fariqaini min urbin wa min ajami. Nabi Muhammad sebagai fariqaini artinya apa? Pemisah antara bangsa Arab dan bangsa biasa. Nabi itu mengatakan wala arabiyun ya. Nabi itu tidak mengatakan aku ini orang Arab yang paling mulia, enggak. Siapa saja kalau dia takwanya lebih mulia itu orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita peringati malam hari ini, mudah-mudahan kita orang yang cinta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam besok mendapat syafaatnya, amin ya rabbal. Bagaimana rasa cinta kita kepada Rasulullah? Maka kita ihya'il ulum, hidupkan majlis kita ngaji sama pergi haji masih bagusan ngaji, pahalanya banyak. Dengar ini pak, ngaji sama pergi haji pahalanya masih banyak kan ngaji. Bapak nggak percaya? Rasulullah bersabda, menuntut ilmu 1 jam saja itu lebih bagus ketimbang kamu pergi haji 1000 kali pergi haji. Masih bagusan mana pak? Menuntut ilmu. Kamu menyolati jenazah, ada orang meninggal, 1000 orang jenazah yang mati syahid kamu sholatin, masih lebih bagus nuntut ilmu.
Karena ilmu itu pewaris Nabi yang kagak bakal hilang. Kalau kita udah dapat ilmu nggak bakal hilang. Kalau kita dapat banda bakal hilang nggak? Karena ilmu itu yang menjadi sah ibadah kita. Kita bisa masuk surga karena ilmu. Kata Rasulullah, likulli syai'in tariqun wa tariqul jannatil ilmu. Segala sesuatu ada caranya, dan caranya masuk surga kudu punya ilmu. Maka nuntut ilmu itu talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslim. Nuntut ilmu itu wajib banget bagi orang muslim laki-laki maupun muslimah perempuan. Itu nuntut ilmu, Pak. Salat kita jadi sah karena kita nuntut ilmu. Walaupun bacaan kita belum benar, karena susah, Pak, bahasa Arab mah susah. Antara hak dengan hak itu beda. Hak keluarnya di mana, hak keluarnya di mana. Kalau orang kagak pernah ngaji dari masih kecilnya, baca at-tahiyat pun kadang-kadang masih susah, betul nggak? Siddahnya di mana? Contoh, at-tahiyatul pakai H gede salah. Atau dientengin haknya benar, at-tahiyatul salah bukan? Yang benar at-tahiyatul, at-tahiyatul. Kalau orang kagak pernah ngaji, Pak, tetap aja at-tahiyatul, at-tahiyatul, at-tahiyatul. Kan banyak begitu, Pak. Betul tidak? At-tahiyatul, at-tahiyatul. Lihat Bapak mulut saya, kata saya begitu. At-tahiyatul, yatul. Gabungin lagi. At-tahiyatul, at-tahiyatul. Susah, Pak. Pengaji kalau satu-satu pada berhenti udah. Dites begitu kayak bocah, betul nggak? Akhirnya bagaimana? Nggak dapat at-tahiyatul, nggak dapat at-tahiyatul, at-tahiyatul, at-tahiyatul. Dengerin ya Bapak gentakannya, at-tahiyatul, at-tahiyatul. Ibu-ibu diajarnya begitu juga susah banget ngajarinnya. Apa kata kiainya? Ya udah deh Bu, yang penting mah sholat, terserah Allah. Ternyata dimakfu sama Allah. Kata Allah, emang otak lu udah bentek, susah nggak dapat dimaaf Pak sama Allah, yang penting udah ngaji. Maulid mah setahun sekali pengajian kita laksanakan, hidupkan Islam di tengah-tengah masyarakat kita. Orang yang bela agama kita maka dibela oleh Allah Subhanahu. Intan surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kamu bela agama Allah, kamu bakalan dibela oleh Allah. Nggak bakal susah hidup, Pak, kalau kita bela agama Allah. Contoh Ustadz Kiai, mana ada yang miskin? Ustadz Kiai, Pak, ada nggak Kiai susah? Ada nggak Pak Kiai susah? Anak Kiai mau ceramah jalan kaki gitu, atau pakai motor doyok gitu, atau pakai mobil yang mobil tahun tua begitu. Kiai ceramah mobilnya mewah, Fortuner, Pajero punya, padahal pakai kain doang, yang ngapa-ngapain. Pejabat kalah sama Kiai, betul nggak? Bener nggak? Nah kalau pejabat punya mobil mewah, wajar tanda tangannya, betul tidak? Nah kalau Kiai tanda tangan apaan? Betul nggak? Gini banyakkan Kiai. Iya. Nah iya, bininya kadang-kadang 4 Kiai mah. Saya doang baru atuh, mau nambah lagi ntar. Nah iya, orang yang bela agama nggak bakal susah hidupnya, Pak. Nggak kayak kita pagi-pagi pulang sore, pagi-pagi pulang sore. Bini atuh, kita atuh sama anak 2, utang banyak banget. Bener tidak? Nah Kiai mah anaknya 9. Kiai mah anaknya 9. Coba bayangin, di pikiran bapak anak 9, yang satu mondok, yang satu lagi mondok, yang satu lagi sekolah, yang satu lagi kuliah. Deglen nggak? Deglen kalau bapak mah. Nah Kiai mah biasa aja, terserah Allah, betul tidak? Nah iya, kita mah anak 2 juga susah, sholat sampai kagak kecandak, ngaji gak kecandak, sama ustadz gak kenal, apalagi sama Kiai.
maaf Kiai saya merepot punya anak lah sama emang lu bilang orang lu gue juga sama. Betul ya? Nah iya, anak jangan jadi beban Pak, anak udah ada masing-masing jatahnya, cuman kita wajib menjemput rezeki itu, betul tidak? Punya anak banyak, alhamdulillah, bagian dikatain orang, bagian anak lu banyak amat, doyan banget, emang gue doyan, ngapa emang lu? Anak-anak gua, tanggung jawab gua, lu ngapa emang? Gua gak minta sama lu, jodohin pisan lu. Anak banyak sunnah Rasul disuruh biar banyak anak, biar ngerti sama agama, betul Pak? Ya, yang orang awam ngomong, iya kalau ada, kalau kagak, dia orang situ nggak yakin. Nggak yakin, kita semua dikasih modal sama Pak, mata, kuping, betul nggak? Sama otak, semuanya dikasih modal sama kita, mata, kuping, otak. Mata namanya al-absar, kuping as-sam'a, al-afidah, otak pemahaman kita sama, lahir semuanya dikasih modal apa? Pendengaran, penglihatan, pemahaman. Ada yang jadi kiai, ada yang jadi ustadz, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi camat, ada yang jadi lurah, ada yang kagak jadi apa-apa, orang goblok ya. Goblok. Makanya anak suruh sekolah, suruh ngaji, betul nggak? Betul. Ongkosin anak ya kalau ada duitnya Pak. Lah iya, kita harus kerja keras, betul nggak? Betul nggak? Kalau kita meninggal anak kita jadi kiai kan terkenal, itu anak siapa? Yang anaknya Syano, emaknya goblok banget, bapaknya goblok banget, anaknya jadi kiai. Orang emaknya bapaknya dia memondokin anaknya, boleh utang boleh apa dia belain. Subuh-subuh udah bangun kapan? Dagang nasi uduk, dagang kue cucur, dagang kue putu, apa baik tuh. Rajin ya mah, anaknya suruh pada sekolah, suruh pada ngaji, makanya pintar. Ya Allah, iya ya, kita juga sebenarnya bisa begitu, cuman gue memang awam, males gue mah, ya makan tuh blau. Betul apa tidak Pak? Anak cerminan kita Pak, kalau kita nanti meninggal, anak kita jadi orang, kita di alam barzah, Masya Allah senangnya bukan main, amin. Amin ya Rabbal. Gitu, punya anak Bu, jangan anak dikewatin sana, kewatin sini, jangan. Dan jangan sekali-kali bapaknya suruh mandiin bocah, jangan. Marah-marah pagi-pagi. Ada kan ibu-ibu yang begitu. Bantuin gak bapak lu mah enak banget lagi ngopi rokok. Bantuin kan mandiin bocah. Ada gak yang begitu? Gini orang sono gitu. Kemana pada di sini itu. Jangan. Kalau yang namanya laki Bu, pagi-pagi duduk, dia minum kopi, dia ngerokok. Itu pikirannya udah ke Klender, udah ke Bandung, betul lah, jauh man, udah ke Kerawang, betul lah, udah ke Cikarang, kemana sesuai dengan jobnya masing-masing, betul lah. Lagi merokok gini pagi-pagi, kemana ini gaya? Kebunut. Kalau gua ke Haji Anu Cikarang dapat duit apa kagak? Tuh laki tuh, laki lagi begini, datang gini dari dalam dari dapur, bapak lu enak banget lagi ngerokok, kepus, nggak punya pikiran lu mah. Bantuin kayak gua, begitu kata kita, kata bini itu. No anak lu mandiin, anak lu kata dia juga. Tuh bini sambil apa yang begitu? Nggak usah bilangin. Nah namanya bini Bapak, secelok itu doang, piring, cucian, ngepel, itu doang yang dilihat Pak. Laki mah pagi-pagi udah ke Kerawang, Cikarang, Bandung, Bogor, udah kemana Pak? Bener apa bener? Benar. Amplopnya kudu gede nih, cocok banget sih. Saya tahu betul lah. Gitu Bu, yang namanya laki mah jangan disuruh-suruh, biarin kecuali yang kita nggak kuat. Contoh, kita habis apa nih di keran ada ember gede buat apa nenemin air ya, kita mau gotong dewek nggak kuat, baru udah kita ngomong, bapak lo tolong dong ini bantuin saya, yang kita nggak kuat. Kalau yang kita kuat mah jangan nyuruh malaki mah, songong, entahkan rezeki susah. Dia bukan kerja sama, dia memang dia bisa kerja sama dong. Dia bisa derajatnya lebih tinggi suami, betul lah. Derajatnya lebih tinggi suami. Lah ibu kalau direjoin sama suami, ibu biar jadi ustazah, hadis apal, Quran apal, al-kahfi apal, wakilnya apal, tapi mati kagak direjoin sama suami, nggak masuk surga ibu. Oh dengerin. Makanya yang bagus nanti kita berumah tangga yang mati duluan kudunya bini.
Kalau rumah tangga kan lama-lama pada mati nih, pengen mati bareng mati gitu kan nggak mungkin. Bareng laki sama suami kita nih, bapaknya amanya bocah mati bareng-bareng nggak mungkin kan, kesian anak yang ngurusinnya ya. Pasti mati kan, ada kala bapaknya duluan, ada kalanya bini duluan. Kalau kata agama mah yang bagus yang mana Pak? Bini duluan. Duluan. Suaminya belakangan. Saya ceramah begini di mana-mana, saya ngomong orang katanya pengen kawin lagi, begitu kata dia. Pengen kawin lagi katanya lakinya itu. Bukan begitu, laki mah masih ada bini kawin boleh. Laki masih ada bini kawin boleh. Tapi bini masih ada laki kawin lagi laki orang lain, kira apa tuh? Betul tidak? Nggak pakai kudu bini mati dulu, bukan itu masalahnya. Kalau bini mati duluan, suaminya belakangan, pasca kalau dimandiin, dikapanin, tinggal mukanya doang. Apa kata Panyo? Siapa lagi nih yang mau lihat nih? Minta maaf kan gitu. Betul nggak? Nah kalau bini mah kan karena bini mati duluan, ya malu gua maafin lo. Karena lo udah duluan. Sebetulnya lo waktu masih hidupnya ngewotin gua mulu. Kadang-kadang minum kopi telat, gue jadi malu. Kadang-kadang gue nasihatin galakan lo. Kadang-kadang gue ngomong sekata, lo mah 70 kata. Karena lo udah mati duluan. Sebetulnya gue banyak banget sakit hati gue sama lo, tapi udah mati duluan gue maafin lo. Masuk surga ibu, gara-gara dimaafin sama suami masuk. Tapi kalau suami mati duluan, kata ibu, iya baba lo, gue maafin lo. Apa kata tuh laki kita yang mati duluan? Justru gua mati gara-gara lu. Maka keluar hadis ayu mamraatin matat wa zawjuha radin dakhalatil jannah. Di mana ada istri meninggal dunia, suaminya maafin, maka istri masuk. Yang dicari kan surga, Bu. Bagian mati duluan masuk surga. Nerima aja udah kata Nabi begitu. Emang semua orang bakal mati. Makanya yang bagus mah kalau malam kita ngobrol, Bang, nanti kalau mati siapa duluan Bang? Saya aja duluan Bang ya. Abang maafin saya. Begitu kudunya. Kagak ini. Biarin abang duluan mati. Biar saya dapat laki yang kaya. Goblok. Dunia mulu pikirannya. Betul nggak? Betul tidak? Ya nggak ada hadis Bu. Ayyum mar'in, di mana ada seorang suami mati masuk surga, enggak. Orang istri mati duluan, suaminya maafin, masuk surganya Allah Subhanahu. Gitu Ibu. Ridho aja udah, itu hadis Nabi kita Muhammad. Kita kan kagak tahu, kayak saya nih, bini saya mudaan, saya tuaan, otomatis duluan siapa? Lah kan otomatis saya duluan secara syariatnya, betul nggak? Tapi kalau saya banyak sedekah, bisa saja bini saya mudaan mati duluan, saya belakangan. Makanya orang wajib banyak sedekah biar umur panjang Pak. Kalau bapak pengen umur panjang, banyakin sedekah. Nih tanah nih bantuin, mau beli tuh bantuin. Ya biar apa? Biar kebeli tuh tanah 400 meter tuh biar kebeli, betul tidak? Orangnya udah jual, betul nggak? Rapatin sama kita, udah dah kita lelang, saya 3 meter, saya 10 meter, tuh bentakan panjang umur Pak. Kalau bapak pelit mati lama-lama bapak. Terusin udah sejam lebih saya ngomong, nggak ada kiai yang ngomong sampai kayak gini, cuman saya doang, betul nggak? Betul lah. Nah iya, yang lain-lain dengan dihukum atau tawa tiwi pulang, tawa tiwi pulang. 5 juta itu guys, 10 juta. Ini mah ilmu udah banyak banget. Kasih 3 juta juga alhamdulillah banget saya. Alhamdulillah. Cuman orang begitu emang Pak. Banyak orang ngomong kalau Ki Hasan Basri ngaji katanya beliau mah, kita dapat ilmu pulang jadi takut, pulang jadi ibadah. Karena ada ceramah Pak cuma tawa tiwi kemana tahu? Nggak ada bekasnya pisan, betul nggak? Betul nggak? Nah ya mudah-mudahan kita dapat ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin.
sengaja saya ceramahnya begini supaya kita segar. Yang penting mah kita ngaji dapat mudah-mudahan kita panjang umur taat ibadah, suami kita panjang umurnya, istri jadi istri panjang umurnya, tapi dalam taat ibadah kita kuatkan iman Islam kita, ditambahkan ilmu yang manfaat, selalu dikasih rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah buat bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita jadikan anak yang soleh-solehah, yang sedang belajar, yang di sekolahan, yang di pondok pesantren, mudah-mudahan dijadikan ilmu manfaat, pada sehat walafiat, pada rajin ngajinya, pada rajin belajarnya, supaya mereka dapat ilmu berakhlakul karimah, dapat mengangkat harkat martabat kita selaku orang tuanya. Amin. Mudah-mudahan usaha-usaha kita selalu dihasilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi dagangnya biar bagus, biar banyak untungnya. Yang lagi bisnisnya biar gul. Dan semua cita-cita kita semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Diselamatkan kita dari dunia hatta akhirah, dijauhkan kita daripada segala bala malapetaka, segala wabah penyakit, dihindari oleh Allah dari kita semuanya. Amaliyah solehah kita, sedekah jariah kita semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mushola Ikhlas yang berencana ingin membangun atau melebarkan daripada areanya atau lokasi, mudah-mudahan biar kabul semuanya. Mendatangkan orang-orang yang ashiya, orang-orang yang kaya, yang dermawan untuk bisa membantu pembangunan ini atau meluaskan tanahnya di sini. Ala haziniyah wa ala kulli niyatin shalah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin ya mujibas syahidin. Taqabbalallah, taqabbal ya karim. Semoga doa kita via Fatihah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya usikum wa nafsi bi taqwallah ila liqa wa ila aqwamit tariq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.